Sehingga disinilah perempuan tunjukkan bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan yang punya harkat martabat yang harus kita junjung tinggi. Perempuan belum bisa diberikan amanah itu karena dia belum bisa mandiri. Karena perempuan tidak bisa dibatasi dalam gerak. Sehebat apapun perempuan di dalam profesinya, masuk di dalam koridor rumah tangga adalah sebagai istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang makmum bagi suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Cek Bicek warga Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di mana bae berado. Hari ini kita balik lagi tentunya dalam program yang luar biasa yaitu Cinde, cerita inspiratif Dewan. Wah. Jadi kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama wakil ketua DPRD dan juga para ketua komisi, ini ibarat kalau di film itu yang namanya guest star itu tayangnya terakhiran. Nah, ini dia memang mungkin kawan-kawan sudah lamunian menunggu kapan ini ketua DPRD-nya. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja RA Anita Nuringhati SH MH. Tangan dulu yang meriah. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Cinde. Luar biasa. Alhamdulillah, Fikri sehat Bu ya. Bisa bertemu dengan Fikri Ya. dalam rangka Cinde ini. Cinde. Cerita inspiratif Dewan. Cerita inspiratif Dewan. Karena Cinde itu adalah mengibaratkan kain yang sangat indah. Waduh. Berarti Cinde ini memang harus digemari. Benar, Bu. Untuk diteruskan menjadi program unggulan. Mantap. Dan juga tentunya presenternya jangan berganti. Dan juga ini Bu ada kekerenan kita hari ini. Ini tanpa janjian pemirsa, Fikri bisa sama kuning-kuning sama Ibu Anita, luar biasa. Ini sebagai ungkapan rasa hati yang sangat cerah berarti hari ini ya Bu. Bukan hati yang sama untuk terus pakai Fikri saja. Nah ya itu termasuk juga itu Bu. Percuma program ini panjang men Fikri tidak dipakai sedih juga Bu masih Bu. Dan juga tentunya pemirsa setia Cinde di mana berada, hari ini tentunya kita bakal ngobrol lebih jauh lagi dengan Ibu Ketua DPRD yang tentunya pasti punya perjalanan yang panjang. Ini sampai bisa duduk jadi Ketua DPRD Sumatera Selatan. Nah kira-kira ini Bu, sudah banyak nih kawan-kawan yang kepo dengan cerita Ibu. Cak mana ini prosesnya sampai akhirnya Ibu bisa duduk di posisi sekarang ini. Cak mana Ibu ceritanya Bu? Saya awali dari sebelum parlemen atau setelah di parlemen. Sebelum di parlemen dulu Bu. Saya mengawali profesi sebagai pengacara, lawyer dari tahun 93. 93 Bu. 93. Belum lahir Fikri itu Bu. Belum lahir ya. Iya, Bu. Saya sudah menjadi advokat, merintisnya, dan di 2005 saya ditarik oleh Bapak Alex Nurdin menjadi pengurus Partai Golkar. 2005 Bu ya. Sebetulnya saya ditarik di Partai Golkar juga duduk di bagian hukumnya, sehingga saya tidak memerlukan penyesuaian panjang karena sama-sama saya orang praktisi duduk di bagian hukumnya. 2009 pada waktu itu mau kampanye yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan dari saat pendaftaran, saya dipanggil untuk mendaftar menjadi anggota DPRD. Saya ditanya apakah Ibu Anita mau mendaftar menjadi anggota DPRD. Saya bilang bahwa saya sudah punya kantor, saya sudah mencintai profesi saya. Sepertinya saya tidak ingin masuk ke legislatif. Namun pada waktu itu keharusan keterwakilan 30% sehingga partai memerintahkan saya untuk ikut kontestasi di legislatif DPRD
Provinsi Sumatera Selatan. Saya jawab kalau itu adalah perintah yang saya harus jalankan. Sehingga alhamdulillah 2009 saya terpilih pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Dapil Palembang. Pada waktu itu masih di seluruh kecamatan Kota Palembang, karena Belum dulu masih satu, terbagi-bagi ya, belum Bu, ya? terbagi dapil. Dan alhamdulillah juga yang memilih saya adalah banyak klien-klien saya yang pernah saya bantu. Sehingga tahun 2009 saya duduk pertama kali menjadi anggota DPRD, dan di pertengahan saya sudah menjabat sebagai sekretaris komisi, juga sekretaris fraksi, dan 2014 kembali saya diterjunkan untuk ikut kontestasi dan alhamdulillah terpilih kembali. Saya menduduki jabatan menjadi wakil ketua komisi di pertengahan periode, dan di periode 2 tahun setengah kemudian saya menjadi ketua komisi. Mantap. Jadi untuk yang ketiga saya kembali diterjunkan, alhamdulillah terpilih kembali, saya bisa menduduki menjadi ketua DPRD. Luar biasa. Artinya saya menduduki ini melalui jenjang yang Benar. panjang dan seperti naik tangga. Benar. Tidak, kalau kata orang Jawa, tidak ujuk-ujuk duduk di top menjadi ketua DPRD. Tidak terumpak bahasa Palembang ya. Tidak terumpak. Jadi tiba-tiba. memang satu persatu tangga itu saya lewati. Luar biasa. Jadi ini Bu bisa dikategorikan menjadi anggota legislatif ini bukan cita-cita Ibu dari dulu, Bu? Sebetulnya awalnya saya ingin jadi seorang jaksa. Oh, jaksa. Saya ingin jadi seorang jaksa begitu saya lulus kuliah. Tetapi saya lulus kuliah tuh saya sudah punya anak. Karena saya merit punya anak pertama di semester 3. Pada waktu itu persyaratan untuk menjadi jaksa harus masih single. Sehingga impian saya terkubur, saya lari menjadi pengacara. Nah, untuk menjadi politisi ini sebetulnya jauh dari impian. Karena di awal saya terpilih tahun 2009, saya yang berlatar belakang seorang praktisi masuk di kancah parlemen, hati saya banyak bertentangan. 3 bulan pertama saya sangat stres luar biasa. 3 bulan 3 pertama. bulan pertama, bahkan saya menghadap ketua DPD, saya minta untuk berhenti. Karena saya belum tahu bagaimana mekanisme maupun irama di lembaga DPRD ini yang terdiri dari beberapa fraksi yang dimana kita menjadi satu kesatuan mengatasnamakan lembaga. Sehingga saya harus belajar dari sana. Pak Ketua DPD pada waktu itu Pak Alex menyampaikan bahwa cobalah dulu Bu, nanti kalau sudah tahu iramanya bahwa di sana Ibu bisa mengimplementasikan baik Ibu sebagai lawyer maupun sebagai seorang politisi. Dan alhamdulillah saya belajar dari senior-senior yang sudah mengawali, senior-senior itu yang sama profesinya dengan saya, dari lawyer menuju ke parlemen, sehingga saya bisa belajar dari sana. Memang ternyata saya buktikan bahwa di parlemen ini memerlukan suatu kesabaran, suatu pemahaman, dan yang pertama kali yang harus kita pegang, kita tidak boleh egois. Benar. Itu. Baik, tentunya perjalanan yang panjang dan juga adaptasi dari seorang lawyer jadi anggota legislatif ini butuh perjalanan dan juga proses yang panjang. Sempat 3 bulan stres katanya. Stres, saya betul-betul stres karena praktisi yang menurut saya semuanya menurut pendapat saya yang saya harus jalankan. Tetapi di dewan tidak bisa hanya menurut pendapat saya. 75 anggota harus berkata satu suara, walaupun mungkin ada dinamika dalam hal itu, tetapi dikeluarkan atas nama lembaga. Iya, tapi setelah 3 bulan stres itu adaptasinya mulai plong. Alhamdulillah. Iya. Yang bahaya itu Bu, kawan pikir 3 tahun Bu stres Bu. Sekarang gilonian malah. Jadi ini proses tentunya yang tidak terumpak tiba-tiba jadi ketua DPR, tentunya dari lawyer
dan juga tentunya mendapatkan tantangan baru untuk menjadi calon anggota legislatif di tahun 2009. Tapi kalau dari uang tua dan juga keluarga Ibu Dewe waktu itu lebih support Ibu jadi lawyer atau jadi anggota dewan? Ini kan Bu, terkadang ketika sudah nyingok anaknya sukses, sudah punya kantor kayak sudah anak ngapui lagi tiba-tiba. Nah, itu ada enggak Bu di keluarga Ibu pada saat itu? Yang pasti keluarga saya terutama suami dan anak-anak selalu mensupport karir yang saya tekuni. Hanya berpesan, manakala pilihan sudah dijatuhkan, tetaplah berkonsentrasi dalam karir itu. Yang pasti jaga marwah, untuk amanah itu yang harus betul-betul dijaga. Dan alhamdulillah support kepada saya memang sangat luar biasa. Karena sebagai perempuan politik itu yang pertama kali harus kita dapatkan adalah support dari keluarga. Karena waktu yang saya butuhkan untuk menekuni profesi sebagai politisi itu bukan waktu di jam kantor dari jam 8 sampai jam 4, tetapi bisa 24 jam. Benar. Kadang kita malam hari harus rapat dengan badan anggaran, harus begini harus begitu. Itu kalau tidak ada pemahaman dari keluarga, itu sangat mustahil saya bisa berhasil seperti ini. Dan saya bersyukur anak-anak saya, terutama suami saya, mensupport sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Luar biasa. Jadi ini peran serta support serta doa dari keluarga ini jadi poin penting tentunya sampai Ibu Anita bisa jadi ketua DPRD sampai posisi sekarang saat ini. Dan juga Bu, nyingok kesibukan Ibu ini juga sebelum kita syuting ini tadi, Ibu dari Ogan Ilir, dari ke kabupaten-kabupaten lain juga. Nah ini Bu yang pengen Fikri belajar dan juga cak mana sih cara Ibu untuk mengatur waktu antara kesibukan Ibu di DPR dan juga membagi waktu untuk keluarga Bu, yang sampai sekarang juga tentunya selalu mendoakan, selalu mensupport. Nah untuk membagi waktu ini pecah mana Bu? Boleh minta tipsnya ini Bu? Memang semakin saya mendapat amanah, semakin waktu yang saya butuhkan untuk mengemban amanah itu semakin banyak. Waktu saya menjadi anggota DPRD itu masih ada waktulah, weekend saya peruntukkan untuk keluarga. Begitu menjadi ketua komisi mulai dikurangi. Begitu menjadi ketua DPRD, tidak ada hari tanpa saya hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah acara. Baik Sabtu Minggu pun kadang-kadang agenda saya lebih dari 3-4 acara yang harus saya hadiri. Tapi itu saya maknai adalah konsekuensi saya sebagai representasi dari masyarakat Sumatera Selatan, mengemban amanah menjadi ketua DPRD. Memang konsekuensinya harus bisa mendudukkan untuk bisa menjadi pendengar, bisa menjadi tempat segala keluh kesah, bisa menjadi tempat bagaimana mencarikan solusi, dan bagaimana cara menjadikan tempat untuk menjadi corong masyarakat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga memang waktu yang saya butuhkan sangat banyak, tetapi karena ini amanah saya jalani saja. Dan alhamdulillah dengan berkat support dan tidak hanya keluarga, dari kawan-kawan, dengan kita jalani dengan senang, semuanya bisa kita jalani dengan baik. Sehingga dari OI belum sempat istirahat udah ketemu Fikri. Iya. Hilang ngantuk Bu. Hilang ngantuknya. Pecah kopi berarti Fikri nih Bu. Jadi intinya kawan-kawan jalani baik, guyuri baik tentunya, apalagi memang untuk uang yang sudah luar biasa mensupport dan mendoakan kita. Tapi ini Bu, kalau tadi kan ngomongin soal uang yang memang sudah mendoakan dan mensupport Ibu dari awal. Tapi dulu Bu, ketika Ibu pertama kali pengen maju menjadi anggota legislatif di tahun 2009, ada enggak Bu omongan uang yang mungkin ngeremeh ke sudahlah betino nih saro, sudahlah ini dak kela itu. Tentunya kan Bu, ketika kita punya cita-cita besar, masih ada uang yang mungkin bakal ngeremeh ke kita. Nah, waktu Ibu pengen loncat dari lawyer menuju anggota legislatif di tahun 2009, cak mana Bu? Memang keberadaan seorang perempuan itu masih sangat diragukan. Apalagi untuk menduduki satu jabatan strategis. Dan saya bersyukur
saya adalah perempuan pertama yang menduduki ketua DPRD Luar biasa. Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk meraih itu tidak mudah. Saya harus melewati beberapa prasyarat yang harus saya ikuti, dan disinilah saya harus menunjukkan bahwa perempuan bisa juga diberi amanah. Karena saya awal masuk ke DPRD, saya memilih di Komisi 5 yang membidangi salah satunya adalah pemberdayaan perempuan. Karena saya melihat bahwa perlakuan terhadap perempuan baik segi anggaran, pengaruh kesetaraan gender dalam segi anggaran, dalam segi kedudukan, masih terus harus kita dengungkan, kita perjuangkan sehingga kita dapat meraih apa yang dinamakan kesetaraan. Walaupun sampai sekarang pun belum kita dapatkan. Sehingga saya di 2009, alhamdulillah saya masuk, saya bisa duduk di Komisi 5 yang bermitra dengan pemberdayaan perempuan. Di sanalah saya berkolaborasi dengan Biro Pemberdayaan Perempuan pada waktu itu, sekarang sudah dinas, untuk bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan itu mempunyai program yang mengangkat harkat martabat perempuan dalam jati dirinya. Karena saya melihat bahwa perempuan masih dianggap mengekor. Perempuan belum bisa diberikan amanah itu karena dia belum bisa mandiri. Oleh karena itu saya selalu sampaikan, kebetulan saya adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Selatan yang anggotakan seluruh partai politik perempuan bergabung. Saya ingin mengajak perempuan-perempuan yang memang ingin terjun di politik untuk terus berjuang. Kemandirian yang harus saya tonjolkan, karena dengan kemandirian kita ingin membuktikan suara-suara sumbang yang kata Fikri tadi, bahwa perempuan itu juga perlu diperhitungkan. Saya bahkan punya moto di 2024, saya mengajak seluruh anggota KPPI, kita sepakat perempuan memilih perempuan. Gitu. Karena dengan bersatunya perempuan, saya ingin bahwa perempuan diberikan tempat sesuai dengan porsinya. Walaupun saya juga masih merasa perempuan sendiri yang belum siap untuk diterjunkan ke politik. Karena yang seperti saya sampaikan bahwa perempuan terjun politik itu yang pertama kali adalah kesiapan mental. Yang kedua adalah luang waktu yang sangat luar biasa. Ketiga adalah kemandirian. Hal itu tidak bisa kita bergantung kepada kawan sejawat, rekan sejawat. Hal itu sebagai perempuan politisi itu harus kita tonjolkan. Nah, inilah yang saya mengajak kepada para perempuan. Apalagi sebetulnya secara peraturan perundangan kita sudah diberikan tempat 30% pencalonan. Tapi pada kenyataannya hasilnya belum mencapai 30%. Kita masih perjuangan panjang. Walaupun di periode ini keterwakilan perempuan sudah mulai meningkat khususnya di provinsi, tetapi perjalanan panjang masih harus kita lalui. Sehingga inilah saya sebagai Ketua DPRD Perempuan terus saya mengajak kepada partai politik yang ada perempuannya, ayo kita semangat. Kita tunjukkan bahwa perempuan itu mampu, perempuan itu mandiri, sehingga kita bisa meraih suara di seluruh partai politik, suara perempuan. Baik, luar biasa. Ini tentunya jadi suntikan semangat untuk seluruh wanita-wanita yang ada di Sumatera Selatan. Karena juga tentunya ini merupakan contoh, Bu Anita ini merupakan contoh, mungkin bisa jadi role model untuk seluruh wanita-wanita yang ada di Sumatera Selatan, bahwa jangan sampai berpangku tangan baik pecah kata Ibu tadi, bahwa wanita juga harus mandiri tentunya. Betul Dan juga sekali. tentunya ini Bu, ketika Ibu masuk jadi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ini kan tentunya ada mekanisme ataupun gaya kepemimpinan yang berubah dari pemimpin sebelumnya. Nah, kalau Ibu Anita Dewe menerap ke gaya kepemimpinan yang pecah mana ini, Bu? Mekanisme pegawai pecah mana ini untuk bawahan, Ibu? Di DPRD bukan bawahan ya, tapi mitra sejawat. Mitra kalau sejawat. saya menyampaikan,
Saya sebagai ketua DPRD dari Partai Golkar, saya mitra kerja saya ada 11 partai politik yang bergabung di 9 fraksi. Di mana partai politik itu punya kebijakan masing-masing di dalam menyikapi kebijakan pembangunan. Bagaimana cara saya agar kebijakan-kebijakan ini menjadi satu pemahaman, yaitu adalah kebijakan DPRD. Bukan mudah untuk menyamakan persepsi. Gaya kepemimpinan saya yang saya terapkan adalah saya sebagai seorang perempuan adalah seorang ibu, seorang kakak, di mana tempat mereka mengadu, di mana tempat mereka berdiskusi, sehingga di sini tidak ada siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kita duduk bersama untuk memecahkan sesuatu permasalahan. Saya menjadi ketua, yang saya pegang adalah bagaimana sebagai ketua ini keterbukaan komunikasi, keterbukaan di dalam memperlakukan seluruh anggota, sehingga alhamdulillah di menginjak tahun ketiga ini saya bisa duduk berdampingan dengan seluruh fraksi untuk bersama-sama membicarakan pembangunan yang ada di Sumatera Selatan. Iya, jadi intinya jangan sampai ada ngerasa yang ini lebih tinggi, Betul. lebih ini, tapi ada kesetaraan mungkin yang ibu buat ketika mereka jauh lebih nyaman untuk bercerita. Betul. Mungkin ada yang menganggap sebagai ayunya dewe, ada yang menganggap pecah ibunya dewe. Jadi pecah itu bu. Memang harus seperti itu, karena saya melihat bahwa gaya kepemimpinan hari gini tidak bisa, gaya kepemimpinan yang otoriter itu tidak lagi bisa diterapkan. Karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu lembaga itu adalah kebersamaan. Semua porsi mempunyai peran masing-masing. Tidak bisa hanya ketua sendiri. Saya tidak akan berhasil kalau saya tidak didukung oleh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi tidak berhasil kalau dia tidak didukung oleh anggota-anggotanya. Sehingga dari anggota sampai kepada ketua DPRD itu harus terus mengerucut sampai di sananya. Baik, jadi tentunya ini sudah kita pahami gaya yang luar biasa, tentunya juga bisa jadi contoh mungkin besok kalau ada wanita-wanita berikutnya yang insya Allah bisa mengikuti karir dan juga jejak dari Ibu Anita. Dan juga tentunya ini Ibu, kalau tadi Fikri sudah lihat Ibu dari Ogan Ilir dan juga lihat di Instagram DPRD Sumatera Selatan, ini juga kegiatan Ibu luar biasa. Ini nunjuk ke bahwa Ibu ketua ini bukannya ketua yang duduk diem baik, tapi keliling sana sini ketemu sama masyarakat. Nah, yang paling pengen Fikri tanya Bu, selama Ibu terjun turun langsung ke masyarakat, ada cerita dak Bu yang tidak pernah Ibu lupa ke? Kalau cerita ada yang menarik, ada yang lucu kan Bu? Apalah kira-kira? Itu bervariasi ya. Tapi yang pasti saya kebetulan dapil saya Palembang, Fikri. Dalam semua lini ternyata masih banyak masyarakat yang memerlukan perhatian kita. Memerlukan perhatian baik infrastruktur maupun perhatian dalam segi bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Apalagi masa pandemi ini di tahun kedua, saya melihat bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah mengambil porsi bagaimana ikut di dalam mensejahterakan masyarakat walaupun hanya porsinya kecil. Karena dalam masa pandemi ini bukan hanya sektor UMKM kuliner, semua sektor itu terpuruk. Sehingga saya mengajak semua lini, baik sektor ekonomi di kuliner, pariwisata, perhotelan, saya ingin mengajak duduk bersama untuk bagaimana Sumatera Selatan ini kita gerakkan kembali. Dulu sebelum pandemi, Sumatera Selatan ini termasuk menjadi MICE. Untuk meeting di sini, untuk conference di sini, untuk segalanya di sini. Tetapi sejak tahun-tahun terakhir sebelum pandemi sampai pandemi itu tidak bisa kita lihat lagi. Dengan adanya suatu kolaborasi. Nah, ini saya mengambil
kalimat Pak Kajati. Ya. Bu Anita, Bu Ketua, itu bukan sinergi. Waktu saya minta sinergi. Itu adalah kolaborasi. Jadi kita langsung bersentuhan dari beberapa stakeholder untuk bersama-sama bagaimana peningkatan ekonomi untuk Sumatera Selatan ini bisa lebih maju. Jadi ini saya yang temukan di masyarakat yang saya jalani adalah memang perlunya kolaborasi dari semua lini. Baik begitu saya melihat dari turun pesawat. Ya. Itu sudah harus ada di mana mereka akan bermalam, di mana mereka akan makan, di mana mereka akan mencari transportasi, di mana mereka akan beli souvenir. Di seluruh kabupaten kota itu sudah harus ada. Walaupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengarah ke sana. Namun ini yang terus harus didengungkan karena bagaimanapun juga pariwisata di Sumatera Selatan harus kembali digiatkan. Jadi tentunya kalau nak sukses jangan dewek-dewek. Betul, benar Bu ya. Karena saya sampaikan bahwa keberhasilan suatu lembaga itu adalah kerja bareng. Benar. Jadi bukan one man show, tapi Ya, tentunya betul. harus ada kolaborasi. Betul. Ini yang tentunya jangan lagi mikir bahwa tahun 2022 ke depan tahun kita untuk berkompetisi, tapi tahunnya untuk kita berkolaborasi. Betul. Luar Ya. biasa. Jadi tentunya kawan-kawan juga harus paham karena sekarang ini Bu banyak yang ngerasa bahwa anak hebat-hebat dewe, nak maju-maju dewe. Tapi sudah dengar tadi kata Ibu Ketua, kita harus berangkulan, harus berpegangan tangan, sama-sama kita berkolaborasi. Dan juga tentunya Ibu, ketika Ibu menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ini kan Bu pasti banyak dan harapan-harapan baru dari para wanita-wanita yang ada di Sumatera Selatan. Ada program khusus kah dari Ibu Dewe untuk wanita-wanita yang mungkin selama ini kurang mendapatkan perhatian dari periode-periode sebelumnya, tapi dengan wah ini mumpung nih anak Ibu Ketua kita nih cewek, mungkin kita nih paca ada perhatian khusus dan juga tambahan lah. Nah ini kira-kira apa Bu? Saya sampaikan tadi, Fikri, bahwa saya adalah Ketua KPPI Sumatera Selatan. Di sanalah wadah saya bagaimana saya ingin melaksanakan pendidikan politik untuk perempuan, karena kaukus perempuan ini adalah khusus di politik. Bagaimana politik-politik yang di 2024 nanti lebih bisa diraih oleh perempuan. Karena kontestasi itu di tahun 2024 itu adalah kontestasi pasar bebas kalau saya sampaikan. Semuanya dalam kedudukan yang sama. Sehingga saya ingin mengajak juga perempuan-perempuan harus juga membekali diri sendiri, tidak harus dari segi pelatihan-pelatihan, tetapi kemandirian seorang perempuan yang saya inginkan. Kenapa saya ingin mengajak perempuan itu mandiri? Saya berlatar belakang lawyer. Saya waktu jadi lawyer banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap karena ketidakberanian perempuan untuk melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa tidak berani? Karena sanksinya jelas adalah cerai. Ada yang mengatakan pada waktu itu saya punya klien, dia mendapat perlakuan KDRT. Saya sampaikan, ayo kita melapor kepada kepolisian. Dia bilang bahwa si ibu bilang, saya tidak akan melapor Ibu. Kalau saya dilaporkan nanti suami saya ditahan, tidak bisa mencari nafkah, saya dan anak-anak saya makan apa? Sehingga biarkanlah saya terima seperti ini. Hal seperti itu yang membuat saya selalu berpikir bahwa perempuan ini kalau tidak mandiri, kekhawatiran untuk menatap hidup ini ya seperti ini, mendapat perlakuan apa saja dia akan takut. Tetapi sebagai perempuan mandiri, dia tidak akan takut menghadapi konsekuensi hidup. Bagaimanapun juga perjalanan hidup kita tidak tahu. Apalagi seperti saya yang sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu. Apalagi nanti juga di luar sana banyak perempuan-perempuan yang menjadi single parents. Itu untuk terus mengasah diri menjadi wanita mandiri, sehingga kita berani menyatakan pendapat kita, bagaimana kita membela hak kita. Dengan kalau kita punya kemandirian, insya Allah kita tidak dianggap sebelah mata oleh kaum laki-laki.
Baik, jadi ini tentunya salah satu terobosan baru dari Ibu Ketua, termasuk yang mungkin kemarin takut, banyak Ya. ngerinya Bu. Ini sudah ada suntikan semangat baru, termasuk juga beberapa waktu yang lalu Ibu, juga kita tahu bahwa sempat ada berita yang viral tentang pelecehan dari kaum-kaum wanita yang masih Ya. duduk di bangku kuliah. Ini tanggapan dari Ibu Dewi pecah mana ini kira-kira Bu? Justru saya sebagai ketua DPRD yang mendorong untuk kasus itu terbuka lebar. Karena dengan adanya sekarang saya sebagai ketua juga terima kasih kepada kepolisian yang tanggap dengan cepat untuk memproses kasus pelecehan di salah satu universitas ternama itu, agar ini menjadikan peringatan di universitas lainnya bahwa pelecehan terhadap perempuan ini tidak main-main. Bahwa kita perempuan selalu yang menjadi korban ini harus juga hak-haknya dimunculkan untuk dilindungi. Baik. Sehingga untuk kekerasan terhadap perempuan saya akan maju ke depan untuk membelanya. Mantap, luar biasa. Ini sudah salah sikap bukti kemarin juga. Ini luar biasa Ibu menyampaikan statement dan lain-lain juga di televisi sama masyarakat umum juga tentang kasus kemarin. Tapi mungkin ini ada tips atau suntikan semangat tak Bu? Mangko cewek-cewek dan juga wanita-wanita yang ada di rumah ini mangko tidak ada mendapatkan kasus yang serupa lah Bu untuk ke depan harinya. Ya, memang saya ingin mengajak semua perempuan dianggap adalah perempuan yang lemah. Tapi perempuan harus mempunyai harkat martabat yang harus sama-sama kita junjung. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertutur kata. Kita dihargai dari ucapan kita dihargai dari eksistensi kita dihargai dari bagaimana kita cara menghargai orang lain. Sehingga disinilah perempuan tunjukkan bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan yang punya harkat martabat yang harus kita junjung tinggi. Baik, luar biasa. Itu tentunya harus dicatat dan direkam untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Semoga bisa jadi suntikan dan juga menjadi tameng tenaga baru untuk kita galau-galau tentunya. Dan juga ini Ibu jinggo pencapaian Ibu selama masa ini kayak mana Bu dalam Ibu menyusun dari tangga-tangga step by step, karena pikir lihat ini karir Ibu sangat rapi ini Bu, dari awal jadi anggota, jadi ke wakil ketua fraksi, wakil ketua komisi, sampai akhirnya sekarang jadi ketua DPRD Sumatera Selatan. Ini walaupun mungkin kawan-kawan tidak nak jadi anggota legislatif Bu, mungkin bisa dicontoh lah cak mana sih rapinya dalam menyusun karir, karena banyak wong ketika sudah mendapat ke satu profesi ya dia ngalur baik Bu, tidak katik planning untuk kedepannya. Nah, ada tips kayak mana Bu untuk menyusun planning ini? Saya sebagai perempuan kebetulan Hari Ibu tanggal 22 Desember yang selalu kita peringati, saya mengajak seluruh perempuan bahwa Hari Ibu adalah hari peringatan bagi kita perempuan sebetulnya. Untuk diperingati bukan hanya sebagai seremonial, tetapi bagaimana perempuan yang punya dedikasi, punya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, perempuan yang bisa menjadi istri maupun ibu dari anak-anak kita. Dan saya tetap mengingatkan kepada perempuan-perempuan yang hebat di luar sana, sehebat apapun perempuan di dalam profesinya, masuk di dalam koridor rumah tangga adalah sebagai istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang makmum bagi suaminya. Saya sebagai ketua DPRD adalah menjadi ketua di dalam lembaga saya, tetapi saya masuk di rumah tangga saya, itu adalah saya sebagai makmum. Saya adalah seorang nenek yang sudah punya 4 cucu, saya punya 1 putra 1 putri, dan itu menjadi suatu kebanggaan saya. Saya mengajak ke perempuan, ayo apabila kalian yang sudah diberi kesempatan keluarga mendapatkan suatu profesi, tekuni dan tunjukkan bahwa waktu yang diberikan kepada kita kaum perempuan dari keluarga, kita harus buktikan bahwa waktu yang diberikan itu adalah waktu yang sangat emas untuk kita. Karena saya masih melihat di luar sana masih banyak perempuan-perempuan hebat yang belum diberi kesempatan untuk berkarya secara terbuka karena keterbatasan waktu. Saya pernah mempunyai satu teman yang dia sangat hebat, tetapi di saat jam makan siang dia bingung. Aduh,
saya harus pulang ini karena suami saya pulang. Saya nggak bisa lama-lama. Seperti itu. Nah, hal inilah yang kadang-kadang membelenggu kita perempuan untuk totalitas dalam pekerjaan. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak kepada perempuan yang sudah diberi kesempatan oleh keluarga di dalam berprofesi, profesi apa saja, untuk tetap menjaga bahwa kita tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu dan istri, tetapi pergunakan, buktikan bahwa kita membawa amanah apapun itu secara optimal. Kita sampaikan bahwa penekunan dalam profesi itu sangat penting. Baik, dan juga ini Bu pengen kami tahu selain merupakan terobosan-terobosan untuk soal perempuan yang ada di rumah, ini kalau untuk pembangunan ini Bu di Sumatera Selatan di tahun 2022 mendatang ini kayak mana Bu? Perempuan dalam pembangunan, bahwa pembangunan tidak bisa lepas dari peran seorang perempuan. Karena bagaimanapun juga pembangunan Sumatera Selatan itu harus juga diisi oleh bagaimana mendudukkan kembali seorang perempuan di dalam porsi-porsinya untuk berakal berpikir, dan pembangunan perempuan untuk ke depan ini adalah juga tugas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya. Jadi peran pembangunan perempuan hadir di dalam pembangunan itu memang sangat dibutuhkan. Khususnya kami yang dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, saya bersyukur di 5 komisi yang semuanya diisi oleh perempuan. Mereka menyuarakan bagaimana porsi-porsi perempuan, porsi-porsi keterwakilan perempuan, porsi-porsi anggaran untuk perempuan di dalam pembangunan ini terus digerakkan. Saya selalu bicara kalau tentang perempuan, saya sangat senang sekali diberikan tempat untuk bicara tentang perempuan. Sehingga marilah kita perempuan mengisi pembangunan ini dengan karya-karya yang harus kita buktikan. Dan alhamdulillah untuk Sumatera Selatan kita sudah punya banyak perempuan yang bisa kita contoh. Seperti yang sudah ada wakil wali kota, ada sebetulnya perempuan yang sangat luar biasa yang saat ini sudah tidak bisa bersama dengan kita, tapi karya-karyanya, kerja kerasnya harus kita teruskan. Seperti almarhumah Hajah Percalian Puri itu harus kita teruskan semangatnya, bagaimana almarhumah itu tidak hanya dalam satu visi untuk menjadi politisi dari pusat, tetapi dalam semua lini. Bagaimana menggerakkan kuliner, bagaimana menggerakkan dalam segi filosofi agama, dalam semuanya. Karena perempuan tidak bisa dibatasi dalam gerak. Perempuan juga diberikan porsi yang sama di dalam pembangunan. Mantap. Nah, itu yang saya harapkan. Luar biasa. Ini tentunya insight yang luar biasa yang kita dapat hari ini, dan juga kita sudah tahu banyak ini dari Ibu Ketua. Tadi juga Ibu sudah cerita dari awal karirnya Ibu juga cerita sudah punya 4 orang cucu. Nah, ini mungkin Bu ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ini hal apa Bu kira-kira Bu yang mungkin sampai sekarang masyarakat belum tahu dari Ibu Dewe? Hal apa lah ini Bu kira-kira Bu yang belum banyak Wong ketahui, mungkin dari hobinya Ibu kah? Atau... Saya bingung, jadi kalau ditanya masyarakat bertanya apa yang belum diketahui oleh... Iya, apa kira-kira Bu? Apa ya? Apakah Ibu punya hobi memasak kah di rumah, ataukah Ibu punya kebun kalau mengisi waktu libur dengan cara cak mano di rumah? Yang pasti mungkin kurang, masyarakat belum memahami saya bahwa saya adalah perempuan biasa. Saya adalah perempuan juga sebagai seorang ibu yang di rumah juga bisa masak. Saya kebetulan cucu saya sedang ada di sini, saya menggendong cucu pakai kain. Itu mungkin yang tidak diketahui oleh orang luar, bahwa saya adalah perempuan biasa. Tentunya masih ada kehidupan yang sama yang Betul. sering dilakukan. Jangan cuma lihat Ibu dengan menggunakan kostum dan juga lambang Garuda di sini, tapi ketika balik ke rumah dengan apa yang biasa ibu-ibu gawe ke di rumah juga sama galak digawe ke sama Ibu Ketua juga. Saya masih senang masak, saya masih senang bermain dengan cucu, saya masih senang berkebun, sehingga
apa yang tidak diketahui masyarakat, mungkin dipikirnya ketua DPR ini hanya hadir-hadir di acara seremonial yang selalu ditampilkan yang wah. Tetapi saya seringkali juga datang kepada masyarakat-masyarakat yang perlu uluran-uluran yang saya harus mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, inilah yang saya inginkan, bahwa kita jangan dibatasi oleh koridor protokoler. Saya adalah representasi dari masyarakat. Sehingga saya bersyukur dari mahasiswa, saya bisa duduk bersama dengan mahasiswa. Dari sektor perempuan, saya juga sering mendapatkan kunjungan dari organisasi-organisasi perempuan. Yang penting, yang ingin saya gariskan, sebagai seorang yang sedang mengemban amanah, tidak perlu ada pembatasan secara protokoler. Jadi, pintu rumah saya terbuka, rumah dinas saya terbuka, bisa dipakai. Kebetulan di belakang ada aula yang saat sekarang sudah ditampilkan menjadi rumah aspirasi budaya. Rumah aspirasi budaya itu dipakai oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ingin memakai aula itu. Kemarin saya melihat ada mau menampilkan dul muluk, ada menampilkan gerak tari dan lain sebagainya. Saya bersyukur bahwa apa yang saya dapatkan dari fasilitas pemerintah itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat. luar biasa. Itulah tentunya insight dan juga pengetahuan yang mungkin kawan-kawan kurang tahu ya tentang kehidupan Ibu Ketua, juga tadi juga sudah dijelaskan. Tapi mungkin ini Bu, sebelum kita nutup perjumpaan kita di Cinde hari ini, boleh nih Bu ngasih closing statement dan juga motivasi untuk penutup kita di Cinde Podcast edisi hari ini. Silakan Ibu. Baik, untuk closing statement saya di Cinde, saya apresiasi program Cinde ini. Di Cinde inilah kami dari DPRD bisa bersuara, yang mungkin kadang-kadang masyarakat melihatnya bahwa anggota DPRD itu hanya menghambur-hamburkan uang, tetapi mereka tidak tahu betapa kami mengemban amanah memperjuangkan semua program-program yang harus kita perjuangkan masuk di dalam anggaran, karena DPRD mempunyai tugas dari segi anggaran, regulasi maupun pengawasan yang terus kita lakukan, yang kita bagi menjadi 5 komisi ini bukan hal yang sangat mudah, tetapi terus terang kami adalah manusia biasa yang jauh dari sempurna. Dengan adanya program Cinde ini, saya juga ingin sebagai Ketua DPRD nantinya ada masukan apa yang perlu ke depan yang dilakukan oleh DPRD, baik dari pimpinan sampai kepada anggota-anggotanya, semua adalah untuk kesejahteraan khususnya Sumatera Selatan. Luar biasa. Boleh tepuk tangan yang mulia sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu Ketua atas waktu, atas informasi, atas tambahan ilmunya yang luar biasa hari ini. Pokoknya kita sama-sama doa semoga Ibu selalu dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, selalu diinjuk ke kesehatan dan juga semangat lancar dalam mengemban amanah. Amin amin. Terima amin, kasih ya banyak Rabbal sekali lagi untuk Ibu Ketua, Terima Ibu kasih. Haja RA Anita Nuringhati, dan juga terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan di mana berada yang terus nyaksi ke Cinde Podcast, cerita inspiratif Dewan. Tentunya kita bakal balik lagi dengan narasumber yang lain lagi, tapi podcasternya yang inilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksi ke Cinde, cerita inspiratif Dewan.